Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tasbih, ya, salat tasbih ini merupakan salah satu dari salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat acuan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, sholat sunnah tasbih ini pernah diajarkan Rasul kepada paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi waktu itu ditanyakan apakah mau aku sampaikan, ya, sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosamu, ya, yang terdahulu dan akan datang. Nah, di situ Nabi kemudian mengajarkan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib untuk melaksanakan sholat tasbih ini, ya. Walaupun hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang dhaif, ya, namun menurut Imam Nawawi ad-Dimishqi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, beliau adalah orang Syria, ya. Beliau mengatakan bahwa hadis-hadis dhaif itu bisa dijadikan landasan untuk fadilatul a'mal, ya. Seperti beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Adhkar, ya. Dalam Al-Adhkar itu jelas dikatakan bahwa ini merupakan bagian dari ibadah sunnah, ya. Nah, begitupun Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, dalam kitab Minhajul Qawim, beliau pun membahas tentang kesunnahan sholat tasbih. Nah, termasuk ulama yang belakangan, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, itu pun menyinggung masalah tentang sholat tasbih. Nah, untuk pelaksanaan sholat tasbih ini, ya, disepakati para ulama bahwa pelaksanaannya adalah dengan jumlah rakaat 4 rakaat, ya. Jadi keseluruhannya 4 rakaat, bisa dilakukan sekaligus 4 rakaat, dan bisa juga dilaksanakan dengan 2 rakaat. Namun menurut Imam Nawawi ad-Dimishqi, beliau mengatakan bahwa kalau pada malam hari, maka lebih disukai untuk melaksanakannya dalam bentuk 2 rakaat. Nah, ini berdasarkan hadis Rasul tentang sholat lail sunnah. Rasul mengatakan sholatul laili masna. Jadi sholat sunnah di malam hari itu adalah 2, ya. Jadi tidak 4 atau tidak 4 sekaligus, ya. Ini kalau malam hari, jadi sesuai dengan sabda Rasul tadi, ya, sholatul lail masna. Sholat sunnah di malam hari itu 2. Nah, adapun untuk dilaksanakan pada siang hari, ini lebih bagus memang dilaksanakan sekaligus 4 rakaat. Nah, bila mana kita mengerjakan sholat tasbih dengan cara 2 rakaat, maka lafal niatnya, ya, adalah usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, ya. Jadi aku sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau dikerjakan sekaligus 4 rakaat pada siang hari, maka lafal niatnya adalah usolli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala.
Jadi aku sholat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala ya. Jadi tidak ada yang sulit ya dalam tata cara atau kaifiyah pelaksanaannya. Nah, apa saja yang dibaca gitu ya. Jadi seperti layaknya sholat-sholat sunnah yang lain, maka setelah takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat di dalam hati, maka nanti disunnahkan untuk membaca doa iftitah ya, atau doa istiftah gitu. Kemudian juga ada bacaan surah Al-Fatihah, lalu ada bacaan surah setelah Al-Fatihah. Nah, terkait dengan surah yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat tasbih ini, maka memang dianjurkan untuk membaca surah Al-Hadid rakaat pertama setelah Fatihah, surah Al-Hasyr rakaat kedua setelah Fatihah, surah As-Saff rakaat ketiga setelah Fatihah, dan surat At-Taghabun ya setelah Fatihah pada rakaat keempat ya. Kenapa surah-surah ini dibaca? Di sini alasannya karena ayat pertama dari masing-masing surat tersebut mengandung kata tasbih ya. Jadi kalaupun umpamanya sulit bagi kita karena tidak hafal atau kita anggap terlalu panjang gitu, maka kita boleh membaca surah Az-Zalzalah ya, boleh membahas kemudian rakaat kedua Al-Adiyat, kemudian At-Takatsur, dan yang terakhir Al-Ikhlas. Ya, ini kan pendek ya. Kalaupun itu sulit, maka silakan surat apa saja yang dikuasai untuk dibaca setelah membaca Al-Fatihah itu tidak masalah ya. Namun di sini memang tadi saya katakan dianjurkan untuk membaca Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, dan At-Taghabun karena semata-mata ada unsur tasbih pada ayat pertama masing-masing surat tersebut ya. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Nah, di sini ada 2 riwayat ya terkait dengan tata cara sholat tasbih. Yang pertama itu riwayat dari Abbas ketika diajarkan Rasul untuk mengerjakan sholat tasbih ya. Jadi yang pertama setelah membaca atau setelah takbiratul ihram ya dengan niat yang terlintas di hati, kemudian membaca doa istiftah ya. Setelah itu biasa Al-Fatihah, lalu membaca surah. Nah, setelah membaca surah, sebelum ruku bacalah tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu lengkapnya begitu, ahsannya lebih bagusnya. Tapi kalau umpamanya kita baca hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu pun cukup ya. Artinya memadai. Ya, seperti ketika kita sholat Id membaca tasbih semacam itu. Jadi silakan untuk membaca lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau lengkap wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bacaan yang udah umum ya, yang sudah kita hafal itu. Kemudian pada saat ruku, setelah membaca tasbih ruku, itu bacalah tasbih 10 kali. Berarti setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya, kemudian kita baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, berikutnya pada saat i'tidal, setelah membaca doa i'tidal ya, Rabbana lakal hamdu ya, atau kalau melengkap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim juga 10 kali.
Kemudian pada saat sujud yang pertama, setelah membaca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la, bacalah tasbih 10 kali ya. Nah, nanti hanya mungkin agak repot menghitungnya kali ya, 10 kali. Tapi itu kan nggak terlalu banyak ya. Kita bisa menggunakan jari kita untuk mengingatnya ya. 10 itu kan gampang ya. Jadi kalau ini kan 14, ini ada 14, berarti sampai di sini kan 10 ya. Jadi di sini ada 8 tambah 2 10. Jadi gampang sebetulnya, nggak akan sulit ya. Kemudian pada saat duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doa di antara 2 sujud, jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, lalu baca tasbih 10 kali seperti itu. Kemudian berikutnya pada saat sujud yang kedua, setelah membaca tasbih juga membaca tasbih 10 kali. Dan pada saat sujud istirahat, itu salah, bukan sujud, duduk ya. Pada saat duduk istirahat, baca tasbih 10 kali. Jadi kan ketika kita setelah sujud kedua itu ya, rakaat pertama umpamanya, sujud kedua kita mau bangun menuju rakaat yang kedua, itu kan ada duduk istirahat. Nah, ketika duduk istirahat kita membaca tasbih 10 kali ya. Bisa juga begini, umpamanya kita tidak duduk istirahat, maka kita langsung bangun ke rakaat yang kedua gitu ya. Maka sebelum baca Fatihah, baca tasbih dulu 10 kali. Nah, dengan demikian dalam satu rakaat ada jumlah tasbih yang dibaca itu sebanyak 75 kali ya. Berarti kalau 4 rakaat ya berarti 300 kali tasbih yang kita baca. Nah, itu totalnya begitu. Jadi kalau dihitung-hitung, maka seluruh bacaan tasbih selama 4 rakaat yang kita lakukan, maka jumlahnya persis angkanya 300. Kemudian tata cara yang kedua, ini riwayat dari Ibnu Mas'ud ya, ini hampir sama saja kecuali tasbih pertama dibaca saat sebelum membaca surah Al-Fatihah sebanyak 15 kali ya. Jadi ketika takbir ihram, kemudian kita baca doa istiftah, langsung kita baca tasbih 15 kali. Kemudian sebelum ruku 10 kali ya. Dan pada saat duduk istirahat tasbih nggak dibaca ya, maka total jumlahnya dalam satu rakaat 75 tasbih ya. Mana yang paling bagus? Menurut riwayat yang terbaik adalah cara yang pertama, yaitu cara yang Nabi ajarkan kepada pamannya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Ya. Nah, di sini saya tuliskan itu ya, bacaan tasbihnya, tasbih yang pendek, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang dilengkapi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi ini nanti rakaat yang kedua ya sama saja. Rakaat yang kedua seperti itu, rakaat yang ketiga seperti itu, rakaat yang keempat seperti itu ya. Namun kalau kita membuatnya menjadi dua-dua, nah kan begini, rakaat pertama kalau pakai model yang pertama, rakaat yang pertama itu ya kan kita ketika dulu istirahat baca tuh 10, kemudian baru naik untuk rakaat yang kedua. Kemudian seperti rakaat yang pertama, nah nanti kan rakaat yang kedua nggak ada duduk istirahat, itu langsung tahiyat kan ya, yaitu tahiyat atau tasyahud. Maka dibaca tasbih tadi sebelum salam. Jadi kalau kita bikin 2 rakaat, maka tasbih yang 10 kali yang kita baca pada saat duduk istirahat, karena nggak ada istirahat, berarti kita bacanya sebelum salam. Jadi baca dulu subhanallah ya walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Nah, begitupun kalau kita mengerjakan sekaligus 4 rakaat, maka nanti di rakaat yang terakhir itu kan tidak ada duduk istirahat kalau selesai, ya. Maka ketika rakaat yang terakhir kita duduk tasyahud akhir, kita membaca tasyahud, ya, dan seterusnya. Nanti sebelum salam, ya, baca tasbih 10 kali, ya. Di situ tempat untuk menutup sholat tasbih. Tasbih yang terakhir itu adalah sebelum kita mengucapkan salam, ya. Kemudian kita coba melihat fadilah sholat tasbih, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang relatif panjang tentang sholat tasbih, Rasulullah mengatakan orang yang melakukan sholat tasbih akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu yang akan datang, ya. Jadi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, ya. Tapi ini tentunya kan dosa kecil. Dosa kecil. Kalau dosa besar itu kan untuk menghapusnya perlu pertobatan, ya, perlu pertobatan. Maka nanti itu kan dalam sholat sunnah yang lain ada sholat sunnah taubah, ya, sholat sunnah taubah. Dan ini lebih ditekankan untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa besar. Ini pertobatan dengan beberapa persyaratan yang umum disampaikan dalam berbagai kitab fikih, ya, tentang tata cara sholat taubat. Nah, ini kalau sholat sunnah tasbih, ya, dia memang mempunyai fadilah agar atau untuk menghapus dosa-dosa kecil kita yang pernah kita lakukan ataupun yang kelak akan kita lakukan, ya. Ini memang berdasarkan hadis dari Imam Abu Dawud. Kemudian dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, ya, yang ditulis oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, di sana beliau mengutip, ya, sebagian ulama mengatakan sholat tasbih ini sangat ampuh untuk terpenuhinya keinginan-keinginan penting yang diharapkan. Jadi kalau kita mempunyai keinginan-keinginan yang begitu penting, maka menurut sebagian ulama kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tasbih, ya, gitu. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain, ya. Dengan melaksanakan sholat tasbih berarti nanti timbangan amal ibadah kita menjadi lebih berat. Jadi dia menjadikan amal kebaikan kita pada mizan nanti itu lebih berat. Karena Nabi mengatakan bahwa kalimat tasbih, ya, kalimat tasbih itu akan menjadikan timbangan amal baik kita menjadi penuh dan menjadi lebih berat, ya. Jadi kalau kita sering melaksanakan atau membaca tasbih, otomatis, ya, itu timbangan amal baik kita nanti akan semakin berat, gitu, ya. Nah, ini apalagi kalau dilakukan dalam pelaksanaan sholat tasbih, gitu, ya. Jadi hadis sahih, ya, hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim bahwa bacaan tasbih itu akan menjadikan timbangan amal ibadah kita menjadi terpenuh dan lebih berat, ya. Kemudian dalam sabda yang lain, dalam sabda yang lain Rasul mengatakan bahwa ketika ditanya kalimat apa yang paling baik dan paling disukai Allah, Rasul mengatakan bahwa kalimat tasbih, ya, kalimat tasbih itu adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan bertasbih berarti kita mensucikan Allah dari berbagai hal yang bentuknya kekurangan, an-nuqsan, ya. Jadi Allah tidak mungkin mempunyai sifat kekurangan. Oleh sebab itu kita dianjurkan banyak membaca tasbih. Karena dengan tasbih tersebut berarti kita mensucikan Allah dari berbagai sifat yang kurang, ya, itu. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa
setiap tasbih yang kita baca itu menumbuhkan satu pohon kurma di surga. Ya, ini dapat hadis yang sahih. Jadi setiap kalimat tasbih yang kita baca itu, baik ketika setelah sholat itu kan tasbih itu subhanallah subhanallah subhanallah, maka bacaan tasbih tersebut satu kali tasbih itu akan menumbuhkan satu pohon kurma di surga. Berarti nanti orang yang banyak bertasbih, dia seperti mempunyai satu ladang perkebunan kurma, yang dari perkebunan kurma tersebut dia dapat mengambil manfaat dari buah-buah surganya, yaitu kurma di surga nanti. Jadi ini merupakan bagian dari alasan ya, menjadi hujah betapa sholat tasbih ini perlu untuk kita lakukan. Ya, seberapa sering ini kita lakukan? Dalam hadis yang panjang tadi riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, gitu ya, minimal sepanjang umur satu kali, itu minimal. Jadi kata Nabi, sholatlah sholat tasbih ya setiap hari, tiap malam. Kalau memang tidak bisa, maka seminggu sekali, khususnya malam Jumat atau hari Jumat. Ya, itu kalau dulu tuh saya ingat orang-orang tua yang ya era duluan tuh kan rajin mereka sholat sunnah itu. Kalau saya amati ya, itu mereka kalau malam Jumat atau hari Jumat selalu melaksanakan sholat tasbih. Jadi seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, maka 1 tahun sekali. Kalau tidak juga bisa 1 tahun sekali, maka kerjakanlah tasbih itu, sholat tasbih seumur hidup 1 kali. Ya. Maka oleh sebab itu dari hadis riwayat Imam Abu Dawud ini, Imam As-Subki mengatakan ya, bahwa orang yang dengan sengaja dia meninggalkan sholat tasbih dalam hidupnya, berarti dia telah merendahkan agama. Ya. Itu seperti yang dikutip oleh Habib Abdul Al-Haddad dalam oleh yang mentaklik ya, itu ada yang mentaklik kitab An-Nasaidaniyah. Dalam taklik itu dikatakan itu, jadi kata Ibnu Subki, barang siapa yang meninggalkan ya sholat sunnah tasbih, maka berarti dia telah merendahkan agama. Ya. Nah, ini yang bahasan yang berkaitan dengan sholat tasbih ya. Bisa saya tadi katakan di awal, ada yang pernah mengerjakannya dan mungkin ada yang belum pernah mengerjakannya. Nah, maka sebaiknya kita ya, kalaupun tidak seminggu sekali ya usahakanlah sebulan sekali untuk bisa melaksanakan sholat tasbih tersebut. Nah, kemudian di sini saya berikan 1 lembar fotokopi doa setelah melaksanakan sholat tasbih ya. Nah, setelah kita membuka doa dengan hamdalah dan sholawat ya. Nah, ini ada apa? Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabr wa wajala ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abbuda ahli wara' wa irfan ahli ilm hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridha wa hatta unasihaka fit taubati wa khofan minka hatta ukhlisa laka nasiha wa hatta atawakkal alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna ahsanal dhanni bik subhana khaliqin nur. Nah, ini inti doanya. Nanti tutup biasa ya, Rabbana atina, silakan aja. Ya, di situ saya cantumkan ya terjemahnya. Ya Allah, ya,
Inni as'aluka taufiqa ahlil huda, sesungguhnya aku memohon kepadamu taufiknya orang yang mendapat petunjuk. Wa a'mala ahlil yakin, amalnya orang yang sangat yakin. Wa munasahata ahli taubah, ya, nasihatnya orang yang pandai bertaubat. Wa azma ahli sabri, kemantapan hati orang yang sabar, ya. Wa wajara ahli khasyah, dan gentarnya hati orang yang sangat takut. Wa talab ahli raghbah, permintaan orang yang sangat berharap, ya. Wa ta'abbuda ahli wara, dan ibadahnya orang yang sangat wara. Wa irfan ahli ilm, dan pengetahuannya orang cendekiawan, ya, dan seterusnya, ya. Ini dibaca setelah kita menyelesaikan 4 rakaat sholat sunnah taubah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan ini itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya katakan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah bahwa sholat tasbih ini mujarrabatun, ya, itu menjadi sesuatu yang ampuh bila mana kita sedang menghadapi hal-hal yang kita anggap penting dalam kehidupan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Saya kira ini, ya, sebagai penjelasan saja. Insyaallah pada kesempatan malam Selasa depan kita praktek, ya, kita habis maghrib kemudian praktek untuk sholat tasbih, ya. Nanti yang imam mungkin ada di sini, mungkin Ustaz Husain, ya, atau Ustaz Hamdi, dan karena mungkin juga nggak terlalu lama ini kan, kalau dibaca hanya surah Zalzalah dan seterusnya tadi, maka boleh jadi kita besok sekalian praktek sholat jenazah, karena kita udah menguraikan sholat jenazah kemarin, maka besok sekalian, ya, mudah-mudahan waktunya memadai, mencukupi. Jadi setelah praktek sholat sunnah tasbih, kita praktek sholat sunnah jenazah dengan 2 kali, ya, jenazah laki-laki, jenazah perempuan, ya. Nanti kan bacanya beda, ya, bacanya beda, sehingga ketika kita membaca doa dalam sholat jenazah itu kan beda domirnya. Kalau perempuan ya pakainya ha, kalau laki pakainya hu, gitu kan. Ini kan beda-beda seperti itu, ya. Ya, baik, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh para jamaah, disilakan. Ya. Ya. Biasa kan ada yang lupa baca, tapi diterangin lupa ketika duduk dalam tenang itu kan lupa bacanya. Langsung baca lagi ketika selepas doa sebab Fatihah kan seperti. Iya. Nah, kalau yang lainnya misalnya ketika sujud lupa atau ketika kemudian lupa, bacanya boleh nggak ketika kita baca sebelum Fatihah? Nah, jadi gini, kalau kita lupa baca tasbih, maka gabungkan ke tasbih berikutnya. Dalam keadaan yang sama, aku juga gitu saja. Iya, jadi kita umpamanya ketika ruku lah, ya. Ketika ruku kita lupa baca tasbih, maka ketika i'tidal kita jadi tambah jadi 20. Oh, langsung ya. Langsung. Iya, langsung ditambah di situ aja. Pada berikutnya. Atau kalau tadi tuh duduk istirahat kita lupa baca tuh. Ya, kita lupa atau kita enggak baca. Ketika duduk istirahat kita enggak baca tasbih, ya. Karena kita pakai pola pertama kan mesti baca tuh. Nah, kita enggak baca. Di mana bacanya? Ketika berdiri. Sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah kita baca tasbih 10 kali, baru baca Fatihah. Itu kalau kita hitungan. Kalau saya bisa ngitung gini, ini tekan aja nih. Ditekan nggak apa-apa. Memang dianjurkan ditekan aja. Ya, makanya saya baca ada hadis begitu. Iya. Tekan. Walaupun bukan berarti nggak boleh, tapi sebaiknya itu dengan tekanan. Iya. Tekanan. Jadi kita ingat aja, ya, ini tekanan jari ini, ya. Jadi tekanan ini, ya, gitu. Ya, memang dalam satu pendapat, ya, tidak boleh pakai alat. Ya. Jadi pakai yang digital gitu, ya, pakai tasbih yang biasa, yang manual itu.
Tapi itu bukan berarti membatalkan sholat ya ketika kita menggunakannya. Itunya dari aspek kesempurnaannya saja, kesempurnaannya seperti itu. Ya begitu Pak, makasih banyak. Ya. Misalkan kita masih sengaja dibaca sekaligus di awal di akhir itu memang ada kayak berat ya, baca tasbihnya sekaligus 5 gitu. Itu menyalahi sunnah. Jadi tidak dibolehkan ya, umpamanya kita baca langsung gitu ya, sekaligus, bukan karena lupa ya, kita sekaligus baca 50 di bagian tertentu gitu ya. Nah, itu tidak boleh, itu namanya menyalahi sunnah Rasul. Ya, itu yang tadi hanya ketika kita lupa ya, terlupa masuk ke berikutnya begitu. Ya. Kalau sholat lain boleh nggak? Saya pernah punya teman juga, jadi kalau dia sholat itu 200 rakaat. Kalau Jumat aja itu 200 rakaat. 12 rakaat. 200 rakaat. Baca Al-Ikhlas itu dia 1 kali 1 rakaat 50 kali. Jadi pakai tasbih boleh ya? Boleh. Boleh ya? Iya, jadi ini. Takut hitungannya masalahnya. Takut hitungannya dia nggak bisa. Iya, makanya boleh. Karena dalam jumlah hitungan banyak itu kan merepotkan ya. Ada begini Pak, ada seperti begini. Kemarin ketika masuk 1 Sya'ban ya, malam 1 Sya'ban itu kan ada sebagian ulama mengatakan sholat sunnah ya 20 rakaat dengan 10 salam. Nah itu setelah setiap rakaat setelah baca Fatihah itu Al-Ikhlas 50. Jadi total 1000. Iya, total 1000. Sekitar hampir 2 jam lah selesai. Itu 2 rakaat salam. Itu setiap setelah Fatihah 50. Sulit kalau nggak pakai itu. Ya, sulit, maka dibantu itu. Ya, itu banyak sekali ya, artinya orang-orang yang dalam sholat kadang dia membaca surah-surah pendek itu dalam jumlah yang banyak ya, seperti itu. Ya, jadi boleh aja Pak, boleh saja gitu. Karena hitungannya sudah besar ya, sudah angka 50 sulit itu. Kalau pakai jari kayak lupa sulit, ya. Iya. Walaupun ada yang bisa Pak. Iya, saya paham itu ketika di 1 Sya'ban itu, 1 Rajab itu ada yang bisa ya dengan pakai ini saja ya 50 seperti itu ya. Ya silakan Pak. Kalau kan di sini ada dasar kalau siang hari 4 rakaat sekaligus kalau siang hari. Nah itu kalau kita baca itu siang hari itu bisa lebih utamakan jahar atau sir ya? Itu sir aja ya, sir. Jadi untuk bacaannya sir ya, Fatihahnya sir gitu ya. Kalau malam hari boleh aja jahar ya gitu. Jadi kalau siang hari sunahnya sir. Kemudian sholat ini tidak ada perintah untuk berjamaah ya. Jadi sebenarnya surat yang munfarid sendiri. Jadi sholat tahajud sendiri. Kalaupun dilaksanakan berjamaah bukan berarti nggak boleh, tapi dari fadilahnya itu tetap ya, tetap dia itu dapatnya munfarid. Bukan berarti 27 kali lipat enggak. Ya, itu. Jadi kalaupun mau berjamaah ya silakan. Ini sekedar ya untuk latihan. Ya, memudahkan gitu ya. Tapi sebetulnya dia merupakan sholat sunnah munfaridah. Jadi individu, perorangan, bukannya berjamaah gitu. Tapi bagi yang baru belajar memang jamaah nggak apa-apa, karena belum terbiasa gitu ya. Nanti khawatir dia lupa gitu. Maka kalau ini kok rukunya panjang, oh ya ada tasbih yang dibaca gitu kan. Karena imam bacanya panjang berarti ada tasbih yang dibaca, nggak diingat gitu. Ya. 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 Ini kalau sebagian ulama mengatakan sholat tasbih ini sangat ampuh kan, sangat ampuh. Berarti kan lebih 12 nih. Sangat ampuh untuk terpenuhinya keinginan-keinginan penting yang diharapkan. Iya. Keinginan penting
berarti misalnya dalam kehidupan sehari gimana? Nah, jadi gini, kita umpamanya punya apa? Ya? Kenapa? Berarti kita waktu membaca doa misalnya menyampaikan keinginan itu, yang paling bagus apakah waktu kita sujud, apakah setelah sholat? Baik, dalam banyak ungkapan ulama gitu ya, bahwa saat tempat di mana kita sangat dekat kepada Allah itu adalah saat sujud. Ya, saat sujud. Maka untuk memohonkan sesuatu kepada Allah di saat kita sholat itu disampaikan pada saat sujud yang terakhir. Ya, sebelum kita mengakhiri dengan tasyahud, itu sujud yang terakhir, disitulah kita memohon apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu umumnya di situ ya. Walaupun bukan berarti di sujud-sujud yang lain tidak boleh ya, silakan aja. Karena secara umum dalilnya ya Rasul mengatakan bahwa tempat saat yang kita paling dekat dengan Allah itu di saat kita sujud. Ya, di saat kita meletakkan anggota badan kita yang paling kita hargai, kepala kita itu ada di bawah ya, seperti kita meletakkan kaki kita dalam sehari-hari. Berarti kita betul-betul khudu di hadapan Allah. Ya, tunduk rendah diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seperti sebagai satu satu ungkapan bahwa kita ini betul-betul hina di hadapan Allah. Maka kita nggak boleh sujud ya selain kepada Allah, karena sujud itu menunjukkan kehinaan diri seseorang di hadapan yang Maha Pencipta ya. Nah, jadi kalau tempat lain nggak boleh kita, kalau kecuali bacaan-bacaan memang udah doanya begitu ya, seperti Robbiufirli warhamni, itu kan di antara dua sujud. Di antara dua sujud ada doa Robbiufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni gitu. Tapi di tempat yang lain kayak umpamanya ruku bukan mahal doa ya. Ruku itu bukan tempatnya kita berdoa. Maka tidak diperkenankan kita itu berdoa di saat ruku, karena bukan tempatnya ya. Jadi berdoa itu tempatnya hanya pada saat kita sujud. Sujud yang manapun ya. Betul gitu, sujud yang manapun. Tapi yang sangat dianjurkan adalah di saat kita sujud yang terakhir. Ya, seperti itu. Ya. Namun bahasa yang dipakai di kala sujud itu pakai bahasa Arab atau bahasa Iya. Kalau kita sedang sujud sholat ya, kita tidak diperkenankan menggunakan bahasa selain Arab. Iya. Maka kalaupun kita nggak bisa, itu ada di dalam hati aja Pak. Jadi permintaan kita itu terlintas di hati kita. Iya, nggak dilafazkan. Ya, kecuali umpamanya kalau kita sujud biasa ya, gitu. Sujud biasa itu karena bukan sholat ya, itu dibolehkan. Tapi kalau sujud syukur itu pun dia karena persyaratan untuk sholat wajib terpenuhi di situ, maka juga dalam hati aja ya, karena itu merupakan satu perbuatan ibadah yang persyaratannya sama dengan sholat. Mesti suci, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat kan gitu. Maka berlaku seperti hukum sholat ya.